Ibu absen dulu ya, dengar namanya baik-baik. Ana Sakina, hadir. Yuli Haryanti, hadir Bu. Rahma Putiana, hadir Bu. Hadir semua ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pertemuan yang kemarin, di mana pertemuan kemarin ini kita membahas mengenai ekosistem kan. Nah, setelah pertemuan ini kita akan membahas mengenai jamur. Sebelum kita ke materi, Ibu mau bertanya dulu, apa peran jamur dalam ekosistem? Jamur dalam ekosistem berperan sebagai dekomposer. Ya, benar sekali ya. Jamur dalam ekosistem ini berperan sebagai dekomposer atau pengurai bersama dengan mikroorganisme lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi kita hari ini, yaitu mengenai jamur. Sebelum Ibu membahas mengenai jamur, apakah di antara kalian tahu apa itu pengertian dari jamur? Saya Bu, jamur atau cendawan adalah tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh saudari Yuli mengenai pengertian jamur. Apakah di antara kalian lagi ada yang mempunyai pengertian jamur yang berbeda dengan menurut Yuli? Saya Bu, jamur adalah tumbuhan buah yang muncul di permukaan media dan tumbuhan dari sekelompok jamur yang memiliki bentuk payung dan berdiri tegak dan bagian horizontal atau bulat. Karena dari saudari Yuli tadi mengenai pengertian jamur. Nah, kalian ini kan banyak, pasti memiliki argumen lain mengenai pengertian jamur. Coba Putri, apa itu pengertian jamur menurut Putri? Menurut saya, jamur adalah organisme eukariotik yang tidak memiliki klorofil dan bersifat saprofit atau parasit. Nah, benar ya apa yang dikatakan saudari Yuli, saudari Ana, saudari Putri mengenai penjelasan mengenai jamur. Nah, sekarang ingin bertanya, tadi kan Putri menyinggung mengenai eukariotik. Nah, sekarang ingin bertanya, apa itu eukariotik? Eukariotik adalah organisme yang memiliki nukleus atau inti sel dan membran inti lengkap dengan organel-organel selnya. Nah, benar sekali ya apa yang sudah dijelaskan oleh saudari Yuli tadi mengenai eukariotik. Sekarang Ibu ingin tanya apa bedanya dengan prokariotik. Kalau prokariotik, dia tidak memiliki membran inti. Nah, benar sekali ya apa yang dikatakan Putri. Nah, sekarang Ibu ingin tanya yang termasuk ke organisme eukariotik, apa contohnya? Animalia atau hewan, tumbuhan atau plantae. Nah, semua jawaban kalian ini sudah benar, sudah mendekati mengenai pengertian jamur. Ibu rasa sampai di sini kalian sudah mengerti mengenai pengertian jamur ya. Namun Ibu akan mengulas kembali mengenai pengertian jamur tersebut. Nah, Ibu akan mengulas mengenai pengertian jamur. Istilah jamur ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu humus atau muron, yang berarti tumbuh dengan subur. Istilah ini selanjutnya ditunjukkan kepada jamur yang memiliki tubuh serta buah yang tumbuh atau muncul di atas atau pepohonan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan mushroom. Mus artinya tanaman atau tumbuhan dan root artinya rumah. Oleh karena itu, jamur merupakan tumbuhan rumah atau tumbuhan yang membentukkan rumah sendiri, tempat berlindung jamur. Jamur ini bersifat saprofit, yaitu hidup pada bahan-bahan organik yang telah mati. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah jelas mengenai pengertian jamur? Sudah, Bu. Nah, kalian sudah tahu mengenai pengertian dari jamur ini. Selanjutnya kita masuk ke materi ciri-ciri jamur. Nah, kalian tahu apa itu ciri-ciri jamur? Coba sebutkan salah satu ciri-ciri jamur. Saya Bu, tidak memiliki klorofil, bersifat heterotrof. Habitat jamur di darat di tempat lembab, banyak mengandung bahan organik dan tidak terkena sinar matahari. Banyak sekali ya yang disebutkan anak tadi mengenai ciri-ciri jamur. Ada yang bisa melengkapi lagi mengenai ciri-ciri jamur? Saya Bu, reproduksi pada jamur bisa vegetatif atau aseksual dan juga bisa generatif atau seksual. Ya benar ya apa yang dikatakan saudari Ana dan Yuli tadi mengenai ciri-ciri jamur. Untuk lebih detailnya Ibu akan membahas mengenai ciri-ciri jamurnya ya. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri jamur. Yang pertama, ciri-ciri jamur itu jamur ini berbentuk tubuhnya itu berbentuk seperti benang maupun membentuk tubuh seperti buah. Dan jamur ini bersifat eukariotik. Dinding selnya hanya tersusun dari zat pipin.
yaitu polisakarida struktural, dan jamur banyak dijumpai seperti yang dikatakan oleh Nana tadi di tempat yang lembab, agak asam, pada bahan makanan organik, serta hidup sebagai saprofit dan parasit pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Ciri-ciri jamur selanjutnya yaitu tubuhnya berbentuk benang atau hifa. Ada juga yang berbentuk anyaman benang disebut dengan miselium. Dan jamur ini tidak memiliki klorofil, memperoleh nutrien melalui penyerapan, bersel satu atau uniseluler, atau bersel banyak atau multiseluler, dan memiliki 3 sifat yaitu saprofit, parasit, dan dapat bersimbiosis dengan organisme lain. Nah, dari ciri-ciri jamur yang Ibu jelaskan tadi, apakah sampai di sini kalian ada yang belum paham? Nah, kalau kalian sudah paham semua mengenai ciri-ciri jamur, Ibu mau tanya, coba kalian berikan contoh jamur yang bersifat saprofit dan bersifat parasit. Contoh dari jamur yang bersifat saprofit itu adalah jamur kupi yang hidup sebagai saprofit pada kayu lapu, jamur merah hidup sebagai saprofit pada tangkai padi atau jerami. Nah, tepat ya, itu tadi contoh dari jamur yang bersifat saprofit. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi 2 contoh mengenai jamur yang bersifat parasit. Contohnya yaitu jamur Microphorus, Conchinea, dan Marcella deliciosa. Jamur ini bersifat parasit dan banyak menyerang hewan. Selain itu dapat membusuk kayu dan buah-buahan. Sudah jelas sekali ya paparan tentang contoh dari jamur yang bersifat saprofit dan bersifat parasit. Nah, Ibu yakin sekarang kalian sudah paham mengenai materi dari ciri-ciri jamur. Selanjutnya kita masuk ke materi struktur pada jamur. Nah, anak-anak, ini merupakan struktur dari jamur. Ini gambarnya. Nanti Ibu akan menjelaskan satu-satu mengenai bagian-bagian dari struktur jamur tersebut. Nah, itu kan merupakan struktur dari jamur. Namun Ibu belum jelaskan apa itu satu bagian dari struktur jamur. Ibu akan menjelaskannya. Yang pertama itu ada pileus atau tudung, adalah bagian yang ditopang oleh stikel. Pada saat muda, pileus dibungkus oleh selaput yang dinamakan perium universal dan akan pecah ketika menjelang dewasa. Itu struktur yang pertama yaitu pileus itu yang dinamakan dengan tudung jamur. Nah, yang kedua ada gil. Gil adalah bagian bawah tudung yang berupa bila-bila berbentuk lembaran seperti insang. Tempat basidium menghasilkan badiospora sebagai alat reproduksi jamur secara generatif. Dan yang ketiga ada anulus. Anulus ini adalah bagian yang posisinya melingkari batang dan berbentuk seperti cincin. Bukan manusia saja yang memiliki cincin, namun jamur juga memiliki cincin yang dinamakan dengan anulus. Yang keempat ada stem atau tubuh jamur, adalah macam miselium yang bertubuh tegak. Dan yang kelima itu ada polpa. Polpa adalah sisa pembungkus yang berada di dasar tangkai. Yang terakhir dari struktur jamur ini adalah ada bila atau lamela, bagian bawah tudung yang berbentuk helaian yang tersusun dari lembaran-lembaran. Nah, untuk materi struktur jamur yang dijelaskan tadi, apa sudah paham semua atau ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya dan sudah paham semua, kita langsung lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai reproduksi pada jamur. Reproduksi jamur ini terbagi menjadi 2, yaitu reproduksi secara vegetatif dan reproduksi secara vegetatif. Reproduksi secara vegetatif, reproduksi pada jamur bersel satu ini dilakukan dengan cara pembentukan tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Sementara reproduksi secara vegetatif jamur multisenter dilakukan dengan cara yang pertama itu ada fragmentasi atau pemutusan hifa. Potongan hifa yang terpisah akan tumbuh menjadi jamur baru. Nah, yang kedua pembentukan spora vegetatif, di mana
dilakukan dengan cara membentukkan tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru, sedangkan reproduksi jamur secara generatif dilakukan dengan membentukkan spora generatif melalui perhubungan antara limfa yang berbeda jenis. Nah, benar sekali ya apa yang dijawab dari saudari Yuli tadi. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai cara hidup dan habitat jamur. Perhatikan ya adik-adik yang ribut. Nah, semua jenis jamur ini bersifat heterotrof, namun berbeda dengan organisme lainnya. Jamur tidak memangsa dan mencerna makanan untuk memperoleh makanan. Jamur menyerap zat organik dari lingkungannya melalui pipa dan miseliumnya, kemudian menyimpan dalam bentuk glikogen. Oleh karena itu, jamur merupakan konsumen makan. Jamur bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Nah, sebagai makhluk heterotrof, jamur dapat bersifat parasit obligat, parasit fakultatif, atau parasit saprofit. Sebagai makhluk heterotrof, jamur dapat bersifat parasit obligat, parasit fakultatif, atau saprofit. Maksud dari parasit obligat ini yaitu sifat jamur yang hanya dapat hidup pada inangnya, sedangkan di luar inangnya tidak dapat hidup. Misalnya pneumonia carinii, yaitu kamil yang menginfeksi paru-paru penderita AIDS. Yang kedua, maksud dari parasit fakultatif bersifat parasit jika mendapatkan inang yang sesuai, tetap bersifat saprofit jika mendapatkan inang yang cocok. Yang ketiga, saprofit, jamur pelaku dan pengubah susunan zat organik yang mati. Jamur saprofit menyerap makanan dari organisme yang telah mati seperti kayu yang sudah tumbang dan seperti buah yang sudah busuk. Nah, kalau sudah paham mengenai penjelasan itu tadi, kita akan memasuki materi selanjutnya itu mengenai klasifikasi fungi. Nah, jamur atau fungi ini dipelajari secara spesifik dalam cabang biologi yang disebut dengan mikologi. Para ahli mikologi mengelompokkan pindofungi ke dalam 4 visi dasar yang digunakan dalam klasifikasi ini bersama dengan ciri-ciri. Salah satu ciri jamur anak bereproduksi dengan spora, baik spora yang berflagela maupun spora yang tidak berflagela. Jenis-jenis jamur yang memiliki spora tidak berflagela dimasukkan ke dalam dunia fungi yang dibagi menjadi 3, yaitu divisi Zygomycotina, divisi Ascomycotina, dan divisi Basidiomicotina. Dasar klasifikasi ketiga divisi tersebut adalah cara reproduksi seksual, sedangkan jamur-jamur yang bereproduksi seksual belum diketahui. Diklasifikasikan ke dalam satu divisi yang diberi nama divisi Deuteromycotina. Nah, untuk yang divisi yang pertama, coba Putri baca. 1. Divisi Zygomicota. Nama Zygomicota berasal dari jenis perbanyakan diri seksual, terutama pada pembentukan zygosfora. Zygosfora terjadi karena peleburan dua gametangium yang menghubungkan kedua hifa induk seperti jembatan penghubung. Divisi Ascomycota. Ascomycota, ciri khusus dari jamur Ascomycota adalah dapat menghasilkan spora ascus atau aspon, yaitu spora hasil reproduksi seksual. Berjumlah 8 spora yang tersimpan di dalam kotak spora. Kotak spora ini menyerupai kantong sehingga disebut ascus. Untuk mengetahui bentuk dan struktur ascus dibutuhkan pengamatan yang teliti. Divisi Basidiomycota. Jamur Basidiomycota umumnya merupakan jamur makroskopik. Dapat dilihat dengan mata karena ukurannya yang besar. Pada musim penghujan dapat kita temukan pada pohon, misalnya jamur kuping, jamur pohon, atau di tanah yang banyak mengandung bahan organik, misalnya jamur barat. Bentuk tubuh buahnya kebanyakan mirip payung, misalnya pada jamur merah yang kalian amati. Untuk klasifikasi fungi yang keempat, gua bahas ya, yaitu divisi Deuteromycota atau jamur infeksi. Jamur Deuteromycota
jamur. Yang terakhir ini ada peranan jamur dalam kehidupan. Peranan jamur atau fungi dalam kehidupan ini sangat luas. Jamur ini dapat berperan dalam keseimbangan lingkungan, yaitu sebagai dekomposer untuk mengeluarkan sisa-sisa organisme yang telah mati sehingga bisa dimanfaatkan oleh organisme lain. Adapun peran jamur dalam kehidupan yang menentukan, contohnya itu ada jamur Rhizopus stolonifera, yaitu jamur yang untuk membuat tempe. Terus yang kedua, peranan jamur dalam kehidupan yang menguntungkan itu ada Rhizopus nigroricens, yaitu menghasilkan asam fomat. Saya ulang lagi, menghasilkan asam fumarat. Nah, yang kedua ada peranan jamur dalam kehidupan namun merugikan. Contohnya ini seperti Candi albicans dapat menyebabkan sariawan dan penyakit pada tenggorokan. Nah, itu tadi merupakan materi mengenai peranan jamur dalam kehidupan. Nah, apakah kalian sudah paham semua? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah paham, Ibu yang ingin bertanya, coba kalian sebutkan masing-masing jamur yang bersifat merugikan dan menguntungkan manusia. Jamur yang merugikan yaitu Tinea versicolor yang menyebabkan panu pada kulit manusia. Rhizotonia solani dapat menyebabkan penyakit busuk pada tanaman polong-polongan, dan jamur yang menguntungkan yaitu Aspergillus wenti untuk membuat sake, kecap, tauco, asam sitrat, asam oksalat, dan asam poloniat. Aspergillus niger untuk menghilangkan O2 dari sari buah dan menjernihkan sari buah. Nah, benar sekali ya, jawaban dari Putri itu merupakan contoh jamur yang merugikan dan menguntungkan bagi manusia. Nah, adakah pendapat lain jamur yang menguntungkan atau merugikan bagi manusia? Jamur yang merugikan, Rhizotonia solani dapat menyebabkan penyakit busuk pada tanaman polongan-polongan. Ustilagomaides parasit yang terdapat pada tanaman jagung. Dan jamur yang menguntungkan, Trichoderma sp menghasilkan enzim Cerusoe neurospora atau cerasa atau jamur ancon untuk membuat ancon. Sampai di sini Ibu yakin kalian sudah memahami mengenai materi jamur ya, sehingga pertanyaan-pertanyaan ini tadi bisa dijawab dengan jelas. Dan tidak terasa kita sudah memasuki waktu akhir pembelajaran. Jadi akhir pembelajaran ini Ibu ingin salah satu dari kalian menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini mengenai materi jamur. Ada yang bisa menyimpulkan? Jamur merupakan salah satu tumbuhan tingkat rendah yang tidak berklorofil, namun memiliki potensi bisnis cukup besar. 2. Berikut secara umum ciri-ciri jamur antara lain sebagai berikut. A. Bersifat eukariotik yang memiliki dinding sel. B. Dinding selnya tersusun dari sel kitin yaitu polysaccharida struktural yang digunakan untuk menyusun exoskeleton dari arthropod. C. Jamur banyak dijumpai di tempat lembab agak asam. D. Tumbuhan berbentuk benang hifa, ada juga yang membentuk anyaman benang yang disebut miselium. E. Tidak memiliki klorofil. F. Tidak bias berfotosintesis. G. Memperoleh nutrien melalui penyerapan atau absorpsi. Baik Bu, saya ingin melanjutkan 3 struktur jamur. A. Pileus atau tudung. B. Gil. C. Anulus. D. Tipe atau tubuh jamur. E. Volva. B. F. Fila atau lamela. Baiklah, saya akan melanjutkan kesimpulan dari Ana dan Yuli. 4. Cara hidup jamur terdiri dari 3 jenis, yaitu adalah jamur yang bersifat parasit obligat, parasit fakultatif, dan saprofit. 5. Peranan jamur atau fungi dalam kehidupan sangat luas. Jamur berperan dalam keseimbangan lingkungan, yaitu sebagai dekomposer. Jamur menguraikan sisa-sisa organisme yang telah mati sehingga bisa dimanfaatkan oleh organisme lain. Hal ini sangat penting dalam keberlanjutan ekosistem
ekosistem di bumi. Karena yang menjadi kunci keberlangsungan ekosistem adalah adanya keseimbangan antara produksi biomasa oleh organisme fotosintetik dan perombakan-perombakan atau daur ulang nutrien yang dikandungnya. Dalam proses daur ulang senyawa organik ini, fungi memiliki peran yang menonjol di semua ekosistem utama. Usia tadi kesimpulan yang telah dijelaskan oleh Anda, Yuli, dan Putri. Nah, Ibu harap kalian sudah paham mengenai materi jamur yang kita belajar hari ini. Untuk tugas, kalian buka buku halaman 48. Tugasnya itu dikerjakan individu dan dikumpul minggu depan. Sebelum Ibu masuk ke kelas ini, tugas tersebut sudah dikumpul ke meja Ibu di kantor ya. Ya, Bu. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf.